Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh ya. Kana hadiruna qadimina ila makanil hafli. Kana hadiruna qadimina ila makanil hafli. Tentukan isim kana. Nah, tadi sudah saya jelaskan, isim kana adalah kata setelah kana. Itu cara mudahnya saja, daripada kita pembahasannya terlalu lama, terlalu susah. Diingat-ingat aja, isim kana itu kata setelah kana, itu isim kana. Sedangkan khobar kana itu adalah kata yang kedua. Biasanya seperti itu. Jadi kata setelah kana ini isim kana, kata yang kedua setelah kana itu khobar kana. Itu saja ya, cuman untuk mempermudah saja. Tapi sebenarnya pembahasannya lebih panjang, lebih banyak. Tapi ini untuk memudahkan dalam mengerjakan soal saja. Jadi mana isim kana yang mana? A hadirun, B qadimin, C ila, D makanil hafli. Jawabannya adalah isim kana itu yang kata setelah kana. Jadi yang hadirun. Selanjutnya, aina nazal al-Qur'an awwala marrah, di mana turun Quran pertama kali. Awwala marrah itu pertama kali, kali pertama. Di mana turunnya? Kita baca teksnya. Nazal al-Qur'an, Quran turun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi gharin Hira'in. Gharin itu gua, Hira, di gua Hira. Jadi Al-Quran turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di gua Hira. Wa kana umruhu, dan ada umur Nabi, dan umur Nabi itu berapa? Arba'ina. Ini kok tulisannya arba? Salah ini, yang benar arba'ina. Umur Nabi arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi aina nazal Al-Quran awal marrah, di mana Al-Quran turun pertama kali? Di fi gharin Hira, di gua Hira. Fil masjid, di masjid. Di Madinah Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Di Indonesia, di Indonesia. Jawabannya di gua Hira. Ingat-ingat. Selanjutnya, man huwa malakul ladzi anzala awwalal wahyi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man siapa? Huwa dia, malakun malaikat, alladzi yang anzala menurunkan awwala wahyi, wahyu pertama ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menurunkan? Kita baca teksnya. Nazal al-Qur'an, Al-Qur'an turun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi gharin Hira, di gua Hira. Wa kana umruhu arba'ina sanah, dan umur Nabi itu 40 tahun. Wa kana Nabi Muhammad yahlu binafsihi, dan Nabi Muhammad itu yahlu itu khalwat, menyendiri, binafsihi, menyendiri sendiri, menyepi sendiri, fi gharin, di gua, maksudnya di gua, fi gharin Hira, di gua Hira. Wa yata'abbadullah, dan beribadah, fihi, di dalam gua, bima baqiya minad-dini Ibrahim, menyembah pada Allah dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beribadahnya itu dengan cara agamanya Nabi Ibrahim. Suma nazala alaihi Jibril, kemudian turun alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang turun? Jibril. Malaikat Jibril turun bil wahyu, dengan wahyu. Nah, jadi malaikat Jibril ini turun membawa wahyu. Wa amarahu, dan memerintahkan ke Nabi Muhammad bil qiraah, dengan membaca. Wa kana dzalika fil lailati, dan itu kejadian itu terjadi fil lailati sabiah, pada malam sabiah asyrah, 17 min syahri Ramadan, bulan Ramadan. Man huwa, pertanyaannya, man huwa malakul ladzi anzala awwal wahyi? Siapakah malaikat yang menurunkan wahyu pertama ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A Mikail, malaikat Mikail. B Israfil, malaikat Israfil. C Izrail, malaikat Izrail. Jibril, malaikat Jibril. Siapa tadi yang menurunkan wahyu pertama? Nah,
adalah malaikat Jibril. Oke. Kemudian kam kana umrun Nabi Muhammad indama nazal wahyul awal. Kam berapa? Kana umrun Nabi. Jadi kana ini bisa tidak diterjemah ya. Kalau diterjemah ada. Kana ono sapa. Itu bahasa Jawanya seperti itu. Kam kana umrun Nabi. Berapa umur Nabi Muhammad indama ketika nazal wahyul awal, ketika turun wahyu pertama. Tadi umur berapa Nabi Muhammad? Umurnya ketika wahyu pertama turun. Ini loh. Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan umur Nabi umurnya arba'ina 40 tahun sanatan tahun. Jadi umur Nabi 40 tahun. Karena umur arba'ina wa khamsina sanah. Umur Nabi 4 wa khamsu sanah. Aduh. Ini harusnya khamsa wa arba'ina sanah. Umurnya 45. Ini susunannya aja sudah salah. 2. Karena umruhu arba'ina sanah, umurnya 40 tahun. Karena umruhu yushrina sanah, umur Nabi 20 tahun. Karena umruhu khamsan wa ishrina sanah, umur Nabi 25 tahun. Jawaban yang paling benar adalah umur Nabi 40 tahun. Ada bacaan. Karena panjang sekali, kita langsung ke soalnya. Kalau bisa menjawab tanpa membaca bacaan ya bagus, tapi kalau harus membaca ya harus dibaca. Aina yusalli muslimuna sholatal id. Aina artinya di mana? Di mana yusalli salat al muslimuna orang-orang muslim sholatal id, salat hari raya. Di mana orang-orang muslim salat hari raya? Kita baca bacaannya. Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Lil muslimina idani. Orang-orang muslim punya, ini diartikan punya. Orang-orang muslim punya idani 2 hari raya. Huma, keduanya adalah Idul Fitri wa awal. Idul Fitri fi awal min syahri Syawal. Idul Fitri pada awal bulan Syawal, berarti tanggal 1 Syawal. Wa Idul Adha dan Idul Adha fi asir min syahri Dzulhijjah, pada 10 bulan Dzulhijjah. Jadi ingat-ingat, Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Fi Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri, yusolli salat muslimun orang-orang muslim salat id fil masajid, di masjid-masjid, au fil mayadin atau di lapangan-lapangan. Tsumma yazuruna, kemudian mereka mengunjungi aqarib wal jiron, orang-orang terdekat dan tetangga, liyasilu rahmi, iliyasilur rahim, untuk silaturrahim. Wa yas'alu al-afa, dan minta maaf, minhum, dan mereka minta maaf, min khata wa taqsir, dari kesalahan dan kesalahan. Wa fi Idul Adha, dan Idul Adha, ba'da sholatil Id, setelah salat Id, ba'da salat Idul Adha, setelah salat Idul Adha, yadbahu muslimun, orang-orang muslim menyembelih al-adhahi, binatang kurban, taqarruban, untuk mendekat lillah, kepada Allah. Fayakuluna min lahmi, dan mereka makan daging mil adhiyah, dari daging kurban. Wa yahduna minha, dan menghadiahi dan memberikan minha, sebagian dari daging korban, lil aqarib, kepada orang-orang terdekat, wal asdiqa, dan teman-teman. Wa yatasaddaquna, dan bersedekah, minha, mengalal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Pertanyaannya, aina yusolli, di mana salat muslimun orang-orang muslim salat id, di mana mereka sholat? Di sini loh, di
Yusallil muslimun, orang-orang muslim salat Id fil masajid, di masjid atau fil mayadin, atau di lapangan-lapangan. Fil masajid atau fil mayadin. Fil madrasah, di sekolah, enggak fil baiti, di rumah, fil syari', di jalan. Sing paling tepat, yang paling tepat adalah di masjid dan di lapangan. Mata nahtafilu bi Idul Fitri, kapan kita merayakan Idul Fitri? Kapan? 1 Syawal, awal min syahri Syawal. Kalau sudah yakin jawabannya benar, jawaban yang lain nggak usah dibaca, enggak apa-apa. Tapi kalau pengen hati-hati, ya boleh dibaca semuanya. Awal min syahri Muharram, awal bulan Muharram. Salah, ini kan tahun baru Hijrah. Tsani asharan min syahri Rabiul Awal, 12 bulan Rabiul Awal. Ini kan Maulud Nabi. Bil ashri min syahri Dzulhijjah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini kan Idul Adha. Jadi kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal. Mata nahtafilu bi Idul Adha, kapan kita merayakan Idul Adha? Fil ashir min syahri Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sebenarnya tanda serunya di belakang ya. Ini karena perubahan secara otomatis di Google Form pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya seperti ini. La, jangan afna ad-darsi, ya aulad, wahai anak-anak, jangan titik-titik di tengah-tengah pelajaran, wahai anak-anak. A, tatakallam, jangan berbicara. B, tatakallam, jangan berbicara. C, tatakallamu, jangan berbicara. D, tatakallama, jangan berbicara. Yang pertama, la tatakallam. Setelah la, kalau bentuknya mufrad harus disukun. La tatakallam. Ini kalau yang dilarang untuk berbicara ini satu orang laki-laki. Kalau aulad ini kan siswa-siswa banyak ya, maka jawabannya tatakallamu. La tatakallamuna. Ini asalnya tatakallamuna, tapi karena di depannya adalah, maka menjadi la tatakallamu, nonnya dihilangkan. Jangan kalian berbicara afna al-darsi, di tengah-tengah pelajaran. Jadi pas pelajaran jangan ngomong sendiri-sendiri. Ya aulad, wahai anak-anak. Jawabannya adalah yang ini. Lam aziz darsa. Lam fi'il mudhari' setelah lam, kalau posisinya mufrad, kalau posisinya mufrad atau orang satu laki-laki, maka setelah lam harus disukun. Fi'il mudhari' setelah lam harus disukun. Kalau bentuknya musanna, bentuknya dua atau banyak, maka harus dihilangkan nonnya. Contoh, lam aziz darsa, jangan titik-titik aziz ad-darsa pelajaran. Lam yu'allim, lam itu artinya belum. Lam titik-titik aziz darsa. Lam yu'allimu, aziz belum mengajar pelajaran. Lam yu'allim, aziz belum mengajar pelajaran. Lam yu'allima, aziz belum mengajar pelajaran. Lam yu'allimu, aziz belum mengajar pelajaran. Jawabannya yang paling tepat adalah yang yu'allim. Kalau yu'allima ini yang mengajar 2 orang, yu'allimu banyak orang. Yang paling tepat karena aziz ini perempuan laki-laki 1, maka lam yu'allim. Lanjutnya, Hasim, hal taf'al wajibal manzili. Hasim bertanya kepada Husain, apakah kamu mengerjakan PR? Wajibal manzili ini PR. Apakah kamu mengerjakan PR? Husain menjawab, la. Ana lam, tidak. Ana lam, saya belum. Af'al, saya belum mengerjakan. Lam af'al, saya belum mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau lam taf'al, tidak, saya belum taf'al, tidak sesuai. Taf'al itu untuk kamu, kurang tepat. Yaf'al, tidak sesuai dengan, kalau ana itu harus kata, kalau ana cocoknya fi'il mudhari'nya diawali dengan alif, fi'il mudhari'nya. La, ana lam af'al. Ya, kalau naf'al ini nahnu. Jadi yang tepat dengan
teks inilah ana lam af'al. Ana lam af'al. Tidak, saya belum mengerjakan PR. Terakhir, wa fi Idul Adha, terjemahkan kata yang dicetak tebal. Ini yadbahul muslimuna adahi taqarruban billah. Tadi sudah saya terjemahkan. Yadbahu menyembelih, al muslimuna orang-orang muslim, adahi kurban, taqarruban untuk mendekat lillah pada Allah. Orang-orang Islam menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang-orang Islam makan daging kurban. Orang-orang Islam memberikan hewan kurban pada saudara dekat dan teman-teman. Kurang tepat, orang-orang Islam memberikan hewan kurban pada fakir miskin. Terjemahan yang paling benar adalah orang-orang Islam yadbahu menyembelih adhahi kurban, hewan kurban, taqarruban untuk mendekatkan diri lillah pada Allah.